Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi dengan Pak Nuko dengan mata kuliah perencanaan pajak khususnya untuk yang perencanaan pajak UMKM PPh pasal 21. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 21, dan untuk kali ini itu akan kita bahas terkait apa saja perencanaan pajak khususnya untuk yang PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dan terutama untuk yang wajib pajak dalam negeri. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh tax planner dalam melakukan tax planning, terutama untuk yang PPh pasal 21. Baik itu di UMKM maupun di perusahaan besar pun juga sama. Jadi artinya pun juga kita bisa melakukan itu, atau Anda itu menjadi seorang tax planner, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama apa? Yaitu dengan cara kompensasi karyawan, yaitu antara tunai versus natura. Ini perlu saya jelaskan juga, kenapa kok perlu ada kompensasi karyawan tunai dan versus natura. Kalau misalkan kita modalnya dalam bentuk tunai, maka itu nanti malah justru akan merugikan bagi pegawai. Kenapa? Karena kalau bentuknya cash diberikan kepada pegawai, maka itu nanti akan masuk menjadi objek pajak dari PPh pasal 21 bagi pegawainya. Nah, otomatis pajak yang ditanggungnya pun juga akan ditanggung oleh pegawai, dan itu akan merugikan bagi pegawainya. Nah, lebih baik memang dalam bentuk natura. Tadi udah dijelaskan dalam video sebelumnya, natura itu bisa masuk kategori misalkan bahan pokok makanan ataupun minuman seperti itu yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti kompensasi karyawannya. Nah, kalau dalam bentuk natura itu nanti boleh dibiayakan oleh perusahaan, tetapi itu nanti tidak dibebankan pajaknya itu kepada pegawai. Artinya itulah yang nanti bisa digunakan sebagai tax planning, terutama untuk yang PPh pasal 21 bagi karyawan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah gross method, ya, atau tunjangan pajaknya ditanggung oleh karyawan, atau menggunakan net method dalam perhitungan penghasilan utamanya untuk yang PPh pasal 21. Itu kalau net method itu adalah untuk tunjangan pajak penghasilan PPh pasal 21-nya itu yang menanggung adalah perusahaan. Atau gross up method. Kalau gross up method itu tunjangan pajaknya itu di gross up-kan, artinya apa? Artinya untuk tunjangan-tunjangan itu ditanggung oleh pegawai, tapi kalau untuk tunjangan pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Artinya ini adalah win-win solution yang kedua gitu ya. Artinya yang pertama itu nanti ditanggung oleh karyawan untuk tunjangan pajak, tunjangan yang lainnya kalau untuk tunjangan pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, nanti akan saya contohkan seperti apa terkait dengan gross method, net method, dan gross up method untuk membedakan antara ketiganya ini. Kemudian untuk tax planning ketiga, itu adalah konsep taxable dan deductible terkait dengan unsur-unsur biaya karyawan. Nah, taxable itu apa? Yang dikatakan sebagai taxable itu apa saja yang masuk kategori sebagai objek pajak. Nah, itu dikatakan sebagai taxable. Kalau deductible itu bagi pemberinya atau bagi perusahaannya. Mana saja yang masuk kategori sebagai beban, nah itu nanti juga kita harus mempelajari atau kita memperhatikan mana yang masuk kategori sebagai deductible. Nah, collectible dan deductible ini kita harus bisa membedakan gitu ya, kapan kita itu masuk taxable, mana yang masuk deductible. Yaitu yang pertama adalah pemberian tunjangan kesehatan. Kalau pemberian tunjangan kesehatan misalkan sebagai contoh, itu bagi perusahaan itu deductible, tapi bagi karyawan non taxable. Artinya dia tidak masuk sebagai objek pajak PPh pasal 21. Termasuk pemberian tunjangan dalam bentuk natura. Jadi ini perlu kita pahami juga ya. Jadi kita tidak heran bahwasanya perusahaan itu kebanyakan akan memberikan tunjangannya itu terutama untuk kompensasi karyawan itu dalam bentuk natura. Tapi ingat, natura tadi itu ada beberapa yang masuk kategori sebagai objek pajak, kita juga harus cermati itu, dan ada beberapa yang tidak masuk sebagai objek pajak. Yang tidak masuk objek pajak itu yang kita akan pakai dan itu bisa dibiayakan oleh perusahaan. Artinya nanti juga akan mengurangi jumlah pajak yang diberikan kepada perusahaan begitu ya, dan tapi itu tidak membebani bagi pegawainya.
Kemudian solusi yang keempat adalah rekonsiliasi objek dari PPh pasal 21 dengan unsur-unsur biaya karyawan. Jadi kita juga harus mempelajari apa saja yang bisa kita rekonsiliasi atau kita bisa sesuaikan, terutama untuk yang koreksi fiskal dan pajak fiskal sama pajak komersial. Nah, ini kita juga harus lebih selektif lagi mana yang masuk kategori sebagai fiskal, mana yang masuk sebagai komersial. Kemudian identifikasi atas objek-objek withholding tax. Jadi kita juga harus pelajari juga macam-macam dari biaya ya, biaya-biaya yang masuk kategori sebagai pajak ataupun yang bukan masuk kategori sebagai pajak. Nah, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai taxable dan deductible. Tadi udah saya singgung gitu ya, terkait dengan taxable sama deductible, terutama untuk yang objek pajaknya PPh pasal 21. Penjelasannya adalah hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan berlaku prinsip umum. Ya, biasanya seperti itu. Artinya apa? Taxable itu masih deductible. Artinya jika bagi karyawan merupakan taxable income atau dia masuk menjadi penghasilan menjadi objek PPh pasal 21, dia di perusahaan, maksudnya yang diberikan tadi ya, itu akan menjadi deductible expense atau dia akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan. Artinya kalau itu masuk kategori sebagai income, penghasilan objek pajak taxable-nya, maka dalam perusahaan itu masuk sebagai deductible expense atau sebagai biaya. Dan sebaliknya, jika bagi karyawan merupakan non taxable income, kalau dia tidak atau bukan termasuk sebagai objek dari PPh pasal 21, maka di perusahaan itu menjadi non-deductible expense atau dia bukan masuk kategori sebagai biaya. Nah, kita harus cermat di sini, mana yang masuk kategori sebagai taxable, mana yang masuk kategori sebagai deductible. Nah, di sini ada tabel sebenarnya untuk membedakan antara yang dikatakan sebagai taxable, mana yang masuk kategori sebagai deductible. Yang pertama, misalkan ya jenis imbalan atau objek PPh pasal 21 yaitu imbalan dalam bentuk uang. Nah, dari pemberi kerja atau perusahaan di situ itu masuk kategori sebagai deductible, artinya itu akan menjadi beban. Nah, kalau misalkan menjadi beban atau deductible, maka dari pegawai pun juga masuk kategori sebagai taxable atau dia akan masuk kategori sebagai objek dari PPh pasal 21. Artinya boleh dibebankan bagi perusahaan, tapi dari pegawai akan menambah beban dari PPh pasal 21 atau menambah objek dari PPh pasal 21. Itu yang kalau untuk yang imbalan dalam bentuk uang. Kemudian imbalan dalam bentuk natura. Nah, ini juga kita pelajari. Bagi pemberi kerja itu non deductible, artinya nggak boleh dibebankan. Tapi pegawai juga bukan termasuk sebagai non taxable. Ini ya. Tapi ya di situ ada keterangannya. Kecuali yang diatur khusus seperti kenikmatan di daerah terpencil. Jadi kalau dikatakan di sini keterangannya diatur khusus seperti kenikmatan daerah terpencil, itu pemberi kerja itu bisa dikategorikan sebagai non deductible, tapi dari pegawai tidak masuk kategori sebagai PPh pasal 21 atau non taxable. Nah, seperti itu. Kemudian PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Yang menanggung perusahaan bagi pemberi kerja itu non deductible, tapi bagi pegawai juga masuk kategori sebagai non taxable. Artinya dia tidak masuk kategori sebagai PPh pasal 21. Kemudian pengobatan cuma-cuma atau langsung ke rumah sakit biaya pengobatan. Nah, itu pun juga kita bisa melihat gitu ya. Kalau untuk pemberi kerja itu tidak masuk kategori sebagai biaya atau dibebankan bagi perusahaan atau dikatakan sebagai non deductible. Tapi bagi pegawai itu juga sama, bukan masuk kategori sebagai non taxable. Tantem itu seperti apa, Pak? Tantem itu pendapatan yang diberikan kepada komisaris perusahaan, misalkan seperti itu ya. Nah, itu bagi pemberi kerja itu masuk kategori sebagai non deductible. Tapi bagi pegawai itu taxable. Jadi non deductible itu nggak boleh dibiayakan, tapi di pegawainya itu masuk kategori sebagai objek dari PPh pasal 21. Itu berdasarkan surat edaran nomor 06/PJ/44/1999. Terus kemudian bonus gratifikasi jasa produksi yang dibebankan ke laba ditahan
dari para pemberi kerja atau perusahaan itu masuk kategori sebagai non-deductible. Tapi bagi pegawai itu taxable, itu sama juga gitu kayak tangtem tadi, itu berdasarkan surat edaran 06/PJ/44/1999. Nah, itu juga kita harus pahami. Dari sini kita akan bisa mempelajari mana kira-kira celah yang bisa dipakai untuk melakukan perencanaan pajak, misalkan seperti contoh imbalan dalam bentuk natura, lebih baik seperti itu gitu ya, artinya daripada bentuk uang dibebankan kepada pegawai, lebih baik dalam bentuk natura agar pegawai pun juga tidak dibebankan atas pajak penghasilannya tersebut, seperti itu. Nah, ini tabel juga dijelaskan terkait dengan alternatif kebijakan perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan. Tadi udah dijelaskan ada beberapa cara gitu ya. Salah satunya itu kita alternatif pertama menggunakan gross method, kemudian net method ataupun gross up. Jadi yang menanggung siapa? Kalau misalkan yang menanggung karyawan itu dikatakan sebagai gross method. Kalau yang menanggung perusahaan itu namanya net method. Kalau misalkan ditanggung keduanya, misalkan ya dengan beberapa tunjangan itu ditanggung oleh pegawai dan tunjangan pajak ditanggung oleh perusahaan, itu dikatakan sebagai gross up. Nah, di sini kita simulasikan ya. Jadi kita simulasikan juga kita bisa lihat di situ dari tabel pun juga sudah terlihat kalau misalkan di atas itu take home pay bagi karyawan apabila bonusnya atau tunjangan pajaknya ditanggung oleh karyawan, maka jumlah yang diterima oleh karyawan itu sebesar 8.428.475 ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang ditanggung oleh perusahaan, ya berarti kan di PPh pasal 21-nya nggak ada. Jadi total bersihnya yang menanggung adalah perusahaan. Jadi take home pay-nya itu diterimanya sebesar 8.945.000. Berbeda dengan gross up. Gross up itu kita up-kan gitu ya, kita markup gitu ya. Bukan kita itu berbohong, tidak, tapi kira-kira agar ini bisa meringankan keduanya gitu ya. Jadi take home pay yang diterima oleh pegawai itu sama kayak seolah-olah ditanggung oleh perusahaan, tapi pajaknya itu seolah yang menanggung adalah pegawainya juga begitu. Jadi ini solusi sebenarnya itu yang banyak dipakai oleh perusahaan itu menggunakan metode gross up. Nah, dari situ berdasarkan biaya fiskal ataupun komersial yang sudah saya jelaskan tadi, melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi baik itu fiskal maupun komersial antara biaya-biaya yang diberikan tadi begitu ya, itu ternyata ada selisih. Ya, selisih ketika kita ada biaya fiskal sama biaya komersial. Kalau untuk biaya fiskal dan komersial untuk yang alternatif pertama itu selisihnya 150.000. Tapi kalau yang penanggung perusahaan selisihnya sebesar Rp666.521. Tapi beda menggunakan gross up. Gross up itu selisihnya sebesar 150.000. Tapi kita menggunakan metode gross up. Yaitu dengan cara apa itu kita lihat bahwasannya seolah-olah jumlah take home pay-nya untuk yang pegawai itu sebesar 894.500, tapi yang menanggung tunjangannya itu dibagi dua ya, antara pemberi kerja ataupun pegawainya dengan selisihnya sebesar 150.000. Artinya menggunakan metode alternatif ketiga ini atau gross up ini yang seringkali dipakai oleh tax planner untuk melakukan perencanaan pajak terutama untuk yang PPh pasal 21. Nah, simulasi yang selanjutnya itu kita bisa lihat juga gitu ya, yang menggunakan metode gross up maupun yang tidak menggunakan metode gross up. Di sini kita lihat gitu ya, perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan setahun yang dibayar oleh perusahaan. Jadi di sini yang menanggung pajaknya itu adalah karyawannya sendiri. Nah, ketika dia menanggung karyawan sendiri, total PPh pasal 21 atas PKP setahun itu sebesar Rp18.335.606. Kita bisa lihat di tabel 1. Tapi kita lihat juga kalau kita menggunakan metode cross up, artinya untuk tunjangan makan sama tunjangan pulsa itu tidak disediakan di sini karena nanti itu masuk kategori sebagai koreksi fiskal. Nah, dari gaji
pegawai ini dalam setahun dengan menggunakan metode gross up untuk tunjangan makan sama pulsa itu dihilangkan, tapi ingat di situ ada tunjangan pajak. Tunjangan pajak itu seolah ditanggung oleh perusahaan. Tadi udah saya sampaikan. Terus kemudian ketika kita hitung semuanya, ternyata pajak yang dibayarkan itu sebesar 15.410. Artinya apa? Ada selisih sekitar 3 juta antara yang sebelumnya tidak menggunakan metode baik itu gross up maupun metode-metode lain. Dan kalau menggunakan metode gross up itu ternyata lebih ringan dan lebih murah ya pajak yang dibayarkan kepada kas negara ataupun kepada negara, seperti itu. Jadi sekali lagi banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama untuk melakukan perencanaan pajak khususnya untuk yang PPh pasal 21 yaitu dengan menggunakan metode gross up, seperti itu. Itu beberapa solusi alternatif yang digunakan dalam melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21. Itu saja untuk pertemuan kali ini terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 21 untuk orang pribadi dalam negeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada kekurangan atau kesalahan ataupun pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lewat WA group ataupun pada saat kita sesi online. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.